Monyet lepas dan serang warga. Mahasiswa buat laporan palsu ke polisi. Bareskrim sita kiloan emas dalam kasus TPPU di Surabaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Pagi dengan berita dari Surabaya. Saudara, seekor monyet lepas dari kandangnya yang menyerang pemilik serta warga di kawasan Pakal, Surabaya. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi monyet yang berkeliaran dan meresahkan warga. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mendatangi kawasan perumahan di Pakal setelah adanya laporan monyet lepas. Tak hanya lepas dari kandangnya, monyet juga menyerang pemilik dan warga sekitar. Monyet berhasil keluar setelah besi kandang jebol dan sempat menggigit betis kanan sang pemilik. Monyet bahkan sempat berkeliaran di sekitar rumah warga dan meresahkan. Proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan dan dramatis. Petugas damkar menggunakan jaring berhasil menangkap monyet. Pak, ini milik warga atau bagaimana, Pak? Milik warga, Pak. Lepas ya, Pak ya? Lepas. Itu memang khawatir Takut membahayakan warga lain gitu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Akhirnya langsung lapor itu, Pak ya. Iya, siap. Itu berapa, Pak? Monyetnya itu, Pak? Cuma 1 ekor aja. Cuma 1 ekor ya. Ya, ada laporan masuk, Pak. Jadi ada monyet lepas dari kandangnya karena memang kandangnya sudah jebol, jadi sempat menggigit pemiliknya. Tim kami dari unit Pakal segera menangkapnya pakai sergap itu. Alhamdulillah bisa terevakuasi, bisa tertangkap itu monyet. Seorang mahasiswa di Surabaya terpaksa berurusan dengan polisi setelah membuat laporan palsu dengan mengaku menjadi korban begal di kawasan Mulyorejo. Padahal motor miliknya tidak dibegal, melainkan telah dijual dan uangnya habis untuk foya-foya dan dugem. Setelah sempat mengaku jadi korban begal dan curhat di media sosial, KA ternyata hanya berbohong. KA ditangkap oleh polisi Polrestabes Surabaya setelah membuat laporan palsu ke polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, banyak ditemukan kejanggalan. Hingga terungkap KA telah merekayasa dan membuat laporan palsu. Menurut Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto, KA telah menjual motor miliknya untuk berfoya-foya dan dugem. Takut dimarahi keluarganya, membuat pelaku nekat merekayasa, telah menjadi korban begal hingga membuat laporan polisi. Ya, awalnya yang bersangkutan melaporkan telah terjadi perampasan kendaraan miliknya di Polsek Mulyorejo, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian ditemukan beberapa kejanggalan dan di CCTV sekitaran lokasi juga tidak ditemukan perbuatan perampasan tersebut, sehingga dilakukan pendalaman lebih dan akhirnya pelaku mengakui bahwa apa yang dilaporkan itu tidak benar. Berita selanjutnya, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Tampomas nomor 3 Surabaya. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang bersumber dari praktik pertambangan emas tanpa izin dengan nilai fantastis mencapai 25,8 triliun rupiah. Polisi melakukan penggeledahan intensif di sejumlah ruangan untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari emas hasil tambang ilegal. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 4 kontainer yang berisi sejumlah logam emas, dokumen, surat-surat hingga bukti elektronik. Penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan TPPU yang berasal dari pidana sebelumnya,
yaitu penampungan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan emas dari pertambangan tanpa izin. Penyidikan berawal dari laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dalam tata niaga emas baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Emas tersebut diduga berasal dari pertambangan ilegal di wilayah Kalimantan Barat pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Akumulasi transaksi jual beli emas dari tambang ilegal ini mencapai 25,8 triliun rupiah selama periode 2019 hingga 2025. Dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Nah, ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang pernah ditangani di Pontianak, dan ini kemudian mengait kepada laporan hasil analisis PPTK yang diterima oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barres Polri. Dalam penggeledahan mulai pagi hingga malam hari ini, beberapa barang bukti telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, gitu ya, meliputi surat, dokumen, kemudian uang, bukti elektronik, dan beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Ngejar waktu, langsung aja. Komentarnya sedikit, Bu. Pengledahannya tadi gimana? Bu, terkait juga ada barang-barang yang diamankan, Bu, sama polisi, Bu. Berarti aku depan nih. Bu, terkait dugaan TPPU yang dilayangkan ke Ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Soal TPPU itu benar atau salah, Bu ya? Beralih ke berita selanjutnya, saudara, ribuan peserta BPJS Kesehatan PBI di Jember, Jawa Timur dinonaktifkan dalam proses pemutakhiran data nasional. Kebijakan ini agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdapat 31.442 peserta telah dinonaktifkan sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Penonaktifan ini untuk keperluan verifikasi dan validasi terpadu kesejahteraan sosial. Hal ini agar bantuan pemerintah termasuk jaminan kesehatan melalui skema PBI bisa tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Untuk wilayah Kabupaten Jember, seluruh peserta BPJS melalui skema penerima bantuan iuran dapat diaktifkan kembali melalui Universal Health Coverage yang iurannya dibayar oleh pemerintah atau pengaktifan melalui Dinas Sosial. Kalau untuk di Kabupaten Jember ini, peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau yang biasa kita sebut PBIJK, ada sejumlah 31.000 yang dinonaktifkan. Nah, ini berdasarkan hasil validasi dari Kementerian Sosial yang dilakukan secara berkala ya, untuk memastikan penerima bantuan iuran itu tepat sasaran. BPJS Kesehatan bagi warga merupakan hal yang penting karena dapat memeriksakan kesehatan termasuk pengobatan kesehatan. Cuma sempat di stop karena 1 bulan ini sementara tidak kerja lagi, sekarang diaktifin lagi untuk jaga-jaga aja Pak, untuk siapa tahu kita kan tidak tahu namanya ya namanya musibah, kita tidak tahu Pak. Untuk prosesnya gimana? Alhamdulillah prosesnya baik, lancar ya? Lancar Pak, nggak ribet ya? Tidak ribet, alhamdulillah bagus sekali, pelayanan bagus sekali Pak. Pemutakhiran data sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tetapi layanan terhadap kesehatan tidak boleh terhambat, terutama bagi pasien dengan kondisi medis kritis dan bisa berobat tanpa terbebani biaya yang berat. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Ada 3 perguruan tinggi di Surabaya resmi meluncurkan 9 program pendidikan dokter spesialis PPDS baru di Fakultas Kedokteran masing-masing. Hal ini sebagai bagian dari strategi nasional pemerataan layanan kesehatan sesuai kebijakan pemerintah pusat guna mempercepat pemenuhan dokter spesialis.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus melakukan akselerasi pendidikan dokter spesialis untuk menjawab kekurangan tenaga medis di berbagai daerah. Salah satunya dengan memberikan izin kepada perguruan tinggi swasta untuk menyelenggarakan program PPDS. Secara nasional hingga awal tahun 2026, pemerintah telah membuka sekitar 160 program PPDS dan subspesialis baru. Dengan tambahan tersebut, total program PPDS nasional kini meningkat menjadi 500 lebih program yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Melalui arahan Pak Menteri, membentuk tim percepatan ya untuk pendirian program PPDS baru ini, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah menghasilkan 160 program PPDS baru yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk juga beberapa daerah yang baru pertama kali mendapatkan ataupun dibuka program PPDS baru. Ya. Sementara itu, ada 9 program PPDS baru resmi diluncurkan bersama dari 3 perguruan tinggi di Surabaya, yaitu Fakultas Kedokteran UNUSA dengan 2 program PPDS, Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra dengan 2 program, dan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dengan 5 program PPDS. Ini bentuk komitmen kita bersinergi antara paling tidak ada 3 perguruan tinggi saat ini, UNUSA, UC sama UHT. Kita berkolaborasi bersama untuk bagaimana memanfaatkan amanah dari pemerintah ini kepada kami bertiga, dan sepenuhnya kalau hitung-hitungan bisnis kan ini tidak ada untungnya, mohon maaf. Oleh karena itu full kami sampaikan bahwa komitmen kami bertiga ini betul-betul untuk pengabdian, kami mengabdi pada bangsa dan negara, dan semua produk nanti lulusan PPDS ini akan kami dedikasikan sepenuhnya untuk bangsa dan negara. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga mendata ada 11 provinsi baru mayoritas di luar Pulau Jawa untuk pertama kalinya kini memiliki program pendidikan dokter spesialis. Kebijakan ini diharapkan mampu membuat distribusi dokter spesialis tersebar merata, karena selama ini keberadaannya masih terpusat di sejumlah kota besar. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda kami hadirkan sejarah Masjid Rahmat, masjid tertua di Surabaya. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Kita awali berita seputar Ramadan tentang sejarah masjid kuno paling ikonik di Surabaya. Banyak orang langsung mengarah ke Masjid Agung Sunan Ampel. Namun tak banyak yang tahu masjid tertua di Kota Pahlawan sesungguhnya adalah Masjid Rahmat Kembang Kuning yang menyimpan jejak awal dakwah Islam dan arsitektur unik peninggalan Sunan Ampel. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardi Antovani. Ya saudara, di Surabaya terdapat satu masjid yang diklaim saat ini menjadi masjid tertua di Surabaya, yaitu Masjid Rahmat yang berada di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dan diyakini sudah berdiri sejak abad 14 lalu, didirikan oleh Sunan Ampel saat melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Arsitektur yang digunakan mengangkat tema Jawa kuno, dan apa saja keunikan dari masjid ini, saya akan mengulasnya selengkapnya untuk Anda. Masjid Rahmat Kembang Kuning berdiri di Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Menurut catatan sejarah, masjid ini didirikan pada abad ke-14 oleh Sunan Ampel yang berdakwah kepada warga setempat. Masjid Rahmat awalnya berupa langgar sederhana yang kemudian dikenal dengan nama Langgar Tiban. Tiban yang berarti tiba-tiba karena pembangunannya yang dilakukan secara mendadak.
Kemudian dipugar oleh pemerintah kota secara bertahap pada tahun 1950-an dan diresmikan menjadi Masjid Rahmat pada tahun 1967. Ada satu titik yang notabene disebut Langgar Tiban itu dan dijadikan masjid seperti ini sekarang ini. Itu pada saat Wali Kota Ibu Risma Trismarini itu tahun 2015 ada juga prasasti dijadikan cagar budaya. Cagar budaya. Di sini memang banyak relief juga kelihatan semanggi, ya, bentuk 5 daun semanggi yang diklaim memang salah satu ciri khasnya kota Surabaya sendiri. Nama Masjid Rahmat diambil dari nama asli Sunan Ampel Raden Sayyid Ali Rahmatullah. Kini masjid seluas 1.500 meter persegi ini tampil anggun dengan warna putih dominan. Pilar-pilarnya terlihat kokoh, lantai teras antik, serta 5 lengkungan di setiap serambi membentuk daun semanggi menjadi ciri khas arsitekturnya. Meski telah berusia sekitar 625 tahun, sejumlah relief dan prasasti masih terjaga. Salah satunya relief bergambar Langgar Tiban di samping ruang khatib yang dahulu digunakan Sunan Ampel untuk berkhalwat. Masjid ini tak pernah sepi dari jemaah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi sarana edukasi sejarah penyebaran agama Islam di Surabaya. Kalau rasanya, saya sih sering sholat di masjid mana-mana. Rasanya ini tenang gitu, merasa kayak ada nuansa religi yang tidak bisa digambarkan dengan akal manusia. Tapi kalau sholat di sini tuh rasanya tenang. Peran pemerintah khususnya Kota Surabaya harus melindungi lah. Kemudian dalam aspek pembangunannya tidak merubah aspek aslinya dan sebagainya. Kami sebagai masyarakat sangat setuju supaya kesan sejarah itu tidak berubah. Itu saya sepakat. Masjid Rahmat Kembang Kuning juga dikenal sebagai patokan waktu sholat melalui siaran radio masjid. Mulai dari zikir, tilawah hingga azan menjadi rujukan masjid-masjid di Surabaya. Bahkan hingga Bangkalan, Lamongan, Tuban, dan Pasuruan. Selama bulan Ramadan, masjid ini aktif menggelar kegiatan keagamaan mulai dari mengaji bersama, berbagi takjil, buka puasa hingga qiyamul malam dan sahur bersama yang digelar pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Di momen Ramadan tahun ini, takmir dari Masjid Rahmat Surabaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi jemaah yang hadir untuk beribadah dengan berbagai macam kegiatan yang akan dilangsungkan mulai dari sahur bersama, sholat malam, hingga berbuka bersama di area Masjid Rahmat Surabaya. Dan Anda juga dapat mengikutinya. Alfian Rahman, Cilmi Ardenrovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Investasi emas secara digital meningkat setiap tahun, terlebih lagi di momen Ramadan. Pertumbuhan minat masyarakat di Jawa Timur terhadap investasi emas secara digital terjadi pada generasi milenial dan Gen Z. Berdasarkan data per Januari 2026, Bank Syariah Indonesia BSI mencatat penjualan emas mencapai lebih dari 2 ton dengan total transaksi hingga 22,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Salah satunya melalui program emas digital seperti cicil dan tabung emas. Dari jumlah itu, 25% diantaranya berasal dari Jawa Timur. Layanan emas digital BSI tersebut didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z dengan jumlah nasabah khusus bulion mencapai 500.000 orang. Sementara BSI menjamin nasabah membeli, menjual dan mentransfer emas secara digital mulai dari 0,01 gram dengan prinsip syariah. Emas bisa dicetak fisik dan dijual kembali atau buyback kapan saja. Menunjukkan memang masyarakat Jatim punya kepeminatan yang tinggi terhadap emas. Jadi emas itu sekarang kan orang pegang fisik ya. Mungkin belinya susah, jualnya susah ya, terus juga harganya juga agak mahal. Kemudian juga harus 1 gram atau setengah gram minimal. Kalau di Bion itu gampang sekali, bisa beli 50.000, bisa beli sekarang, jual sore nanti, gampang sekali. Produksi es batu kristal di Jember mengalami peningkatan produksi dan permintaan konsumen hingga 2 kali lipat di bulan Ramadan. Setiap hari produksi mencapai 16 ton, naik 2 kali lipat dari hari biasanya.
Seperti yang terlihat di salah satu rumah produksi es batu kristal di Kelurahan Kepatihan, Kaliwates, Jember. Produksi es batu kristal meningkat 2 kali lipat karena permintaan tinggi di bulan Ramadan. Permintaan tak hanya dari wilayah Jember, tapi dari sejumlah kota sekitarnya seperti Bondowoso, Situbondo, bahkan Lumajang. Sebelum bulan Ramadan, produksi es batu kristal kurang lebih 8 ton atau sekitar 1.600 kantong es batu setiap hari, namun saat ini mencapai 16 ton atau 3.200 kantong es batu. Tingginya permintaan selama bulan Ramadan, produksi dilakukan 24 jam dengan menambah jumlah karyawan dari yang biasanya hanya 10 orang, kini menjadi 16 orang dengan sistem pembagian kerja. Setiap kantong es batu kristal dijual dengan harga Rp6.000 dengan sistem kirim ke pemesan atau pembeli datang ke rumah produksi. Es kristal selama bulan Ramadan ya sangat signifikan naiknya. Bisa sampai 2 kali lipat atau lebih. Berapa biasanya? Biasanya kita setiap harinya 8 ton bisa mencapai 16 ton sehari. Itu penjualan distribusi sampai kemana? Distribusi kita Jember area, Bondowoso, Situbondo sampai dengan Lumajang. Pak, seperti itu. Okay? Perbedaannya dengan es biasa ini apa ya? Kalau perbedaannya es biasa dengan es ini ya es kristal yang pertama higienis dan praktis. Untuk apa ini, Pak? Untuk jualan es buah di bulan Ramadan. Kenapa memilih pakai es kristal ini, Pak? Karena untuk kualitas lebih higienis, lebih cepat untuk penyajiannya. Lebih praktis itu lebih ya? Praktis itu. Untuk harga gimana, Pak? Kalau harga sih sebenarnya sama aja. Sama aja. Ini gimana ini? Selama bulan Ramadan banyak belinya ini? Lebih banyak atau bagaimana? Alhamdulillah kalau bulan Ramadan memang banyak. Kita kayak musiman gitu. Masyarakat Kota Surabaya antusias berburu takjil berbuka puasa di Bazar Ramadan Pasar Rakyat Jambangan, kawasan Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Ada ratusan lapak pedagang yang menjajakan makanan dan minuman, mulai dari jajanan kekinian hingga makanan berat untuk berbuka puasa. Saudara, saat ini saya sedang berada di Pasar Rakyat Jambangan yang dijadikan sebagai Bazar Ramadan selama bulan Ramadan pada tahun ini. Dan di lokasi ini terdapat sekitar 300 lebih tenan penjual makanan dan juga minuman untuk menu berbuka puasa. Dan Bazar Ramadan ini memang sangat menjedot antusias warga Kota Surabaya untuk berburu takjil, dijadikan sebagai menu berbuka puasa. Dan ratusan tenan ini menjajakan berbagai makanan dan juga minuman, diantaranya jajan kekinian hingga makanan berat seperti soto ayam, rawon hingga sate juga ada di lokasi ini. Dan berikut liputan selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Beginilah suasana Pasar Rakyat Jambangan, Surabaya yang menggelar Bazar Ramadan di awal bulan puasa. Sejak pukul 4 sore hari, Bazar Ramadan yang lokasinya berada di kawasan Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya ini sudah ramai dikunjungi warga. Mereka antusias berburu takjil untuk hidangan ringan saat berbuka puasa. Di bazar ini terdapat 300 lapak pedagang yang menjajakan makanan dan minuman mulai dari jajanan kekinian hingga makanan berat tradisional seperti nasi goreng, soto ayam hingga rawon. Ini kebetulan saya beli cilok kriwil, Mas. Ya, ini harganya di kisaran 5.000 sampai 10.000 gitu, seperti itu. Kebetulan saya belinya 10.000, Mas, seperti Mas, itu. ini berarti dibuat takjil buka puasa ya? Ya, betul. Karena tadi sempat pengen juga cilok kriwil, akhirnya beli cilok kriwil. Sebenarnya sering gitu sih beli-beli selain cilok kriwil karena deket rumah juga kan di area-area sini, jadi akhirnya sering kesini. Kalau bulan puasa ini baru pertama kali. Iya. Biasanya itu Minggu pagi. Ya di sini juga. Jadi ini ada yang ayo ke sini malam coba gitu. Ya udah ini pertama kali gitu. Memanfaatkan momen. Iya, benar sekali. Untuk hari ini gimana yang berburu takjil? Oh, lumayan banyak. Sama kayak Minggu pagi gitu. Malah pengunjungnya itu kalau Minggu pagi kan biasanya sampai jam 10. Ini rame juga tadi waktu mau maghrib, hampir sama. Bazar Ramadan di Pasar Rakyat Jambangan ini digelar mulai pukul 4 sore hingga pukul 11 malam selama bulan Ramadan. Ya saudara, jika Anda berkenan untuk
war takjil atau berburu takjil di lokasi Pasar Rakyat Jambangan, tempat Bazar Ramadan digelar ini, Anda bisa mengunjungi mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam nanti. Dari Kota Surabaya, Nyoman Deni, Cilmi Ardianto melaporkan. 26 negara ambil bagian pada ajang ASEAN Cadet and Junior Fencing Championships 2026 di Jakarta. Bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan masing-masing 24 atletnya, baik di kelas cadet dan junior. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen anggar se-Asia Asian Cadet and Junior Fencing Championship 2026 yang diselenggarakan di JICC Senayan, Jakarta. Lebih dari 800 atlet dari 26 negara ambil bagian pada ajang yang bergulir 20-27 Februari. Sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan 24 atlet di kelas kadet and junior. Ketua Umum PBIK, Sia Miryanto bilang, event ini merupakan salah satu ajang kualifikasi menuju Youth Olympic Games 2026 Dakar, Senegal. Skuad Merah Putih wajib meraih juara jika ingin lolos kualifikasi, meski persaingan anggar di Asia masih dikuasai Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kejuaraan ini adalah sebagai seleksi peserta Olimpik Youth Olympic Junior di Dakar tahun 2026 ini. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada para atlet untuk maksimal, tidak boleh rendah diri, karena dengan kepercayaan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, maka juga saya harapkan jadi kebanggaan para atlet untuk lebih berprestasi lagi. Kalau menurut saya persaingan di sini sangat ketat ya, soalnya apalagi negara kayak seperti Jepang, Korea, Cina itu sangat-sangat menurutku sangat tinggi lah buat tingkat ketatannya. Persiapan telah dilakukan Indonesia sebelum turun di kejuaraan berlevel Asia. Atlet Merah Putih baik di nomor voil, stabel, dan IP siap tampil meyakinkan di ajang ini. Rinintan Ken Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Bareskrim sita kiloan emas dalam kasus TPPU akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, seorang mahasiswa di Surabaya terpaksa berurusan dengan polisi setelah membuat laporan palsu dengan mengaku menjadi korban begal di kawasan Mulyorejo. Padahal motor miliknya tidak dibegal, melainkan telah dijual dan uangnya habis untuk foya-foya dan dugem. Setelah sempat mengaku jadi korban begal dan curhat di media sosial, KA ternyata hanya berbohong. KA ditangkap oleh polisi Polrestabes Surabaya setelah membuat laporan palsu ke polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, banyak ditemukan kejanggalan. Hingga terungkap KA telah merekayasa dan membuat laporan palsu. Menurut Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto, KA telah menjual motor miliknya untuk berfoya-foya dan dugem. Takut dimarahi keluarganya, membuat pelaku nekat merekayasa, telah menjadi korban begal hingga membuat laporan polisi. Ya, awalnya yang bersangkutan melaporkan telah terjadi perampasan kendaraan miliknya di Polsek Mulyorejo, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian ditemukan beberapa kejanggalan dan di CCTV sekitaran lokasi juga tidak ditemukan perbuatan perampasan tersebut, sehingga dilakukan pendalaman lebih dan akhirnya pelaku mengakui bahwa apa yang dilaporkan itu tidak benar. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Tampomas nomor 3 Surabaya. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang bersumber dari praktik pertambangan emas tanpa izin dengan nilai fantastis mencapai 25,8 triliun rupiah. Polisi melakukan penggeledahan intensif di sejumlah ruangan untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari emas hasil tambang ilegal.
Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 4 kontainer yang berisi sejumlah logam emas, dokumen, surat-surat hingga bukti elektronik. Penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan TPPU yang berasal dari pidana sebelumnya, yaitu penampungan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan emas dari pertambangan tanpa izin. Penyidikan berawal dari laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dalam tata niaga emas baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Emas tersebut diduga berasal dari pertambangan ilegal di wilayah Kalimantan Barat pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Akumulasi transaksi jual beli emas dari tambang ilegal ini mencapai 25,8 triliun rupiah selama periode 2019 hingga 2025. Dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Nah, ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang pernah ditangani di Pontianak, dan ini kemudian mengait kepada laporan hasil analisis PPTK yang diterima oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barres Polri. Dalam penggeledahan mulai pagi hingga malam hari ini, beberapa barang bukti telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, gitu ya, meliputi surat, dokumen, kemudian uang, bukti elektronik, dan beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Ngejar waktu, langsung aja. Komentarnya sedikit, Bu. Pengledahannya tadi gimana? Bu, terkait juga ada barang-barang yang diamankan, Bu, sama polisi, Bu. Berarti aku depan nih. Bu, soal terkait dugaan TPPU yang dilayangkan ke Ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Soal TPPU itu benar atau salah, Bu ya? Saudara, ribuan peserta BPJS Kesehatan PBI di Jember, Jawa Timur dinonaktifkan dalam proses pemutakhiran data nasional. Kebijakan ini agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdapat 31.442 peserta telah dinonaktifkan sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Penonaktifan ini untuk keperluan verifikasi dan validasi terpadu kesejahteraan sosial. Hal ini agar bantuan pemerintah termasuk jaminan kesehatan melalui skema PBI bisa tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Untuk wilayah Kabupaten Jember, seluruh peserta BPJS melalui skema penerima bantuan iuran dapat diaktifkan kembali melalui Universal Health Coverage yang iurannya dibayar oleh pemerintah atau pengaktifan melalui Dinas Sosial. Kalau untuk di Kabupaten Jember ini, peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau yang biasa kita sebut PBIJK, ada sejumlah 31.000 yang dinonaktifkan. Nah, ini berdasarkan hasil validasi dari Kementerian Sosial yang dilakukan secara berkala ya untuk memastikan penerima bantuan iuran itu tepat sasaran. BPJS Kesehatan bagi warga merupakan hal yang penting karena dapat memeriksakan kesehatan termasuk pengobatan kesehatan. Ya, cuma sempat di stop karena 1 bulan ini sementara tidak kerja lagi, kerja. Sekarang mau diaktifin lagi untuk jaga-jaga aja, Pak, untuk siapa tahu kita kan tidak tahu namanya namanya musibah, kita tak tahu, Pak. Untuk prosesnya gimana? Alhamdulillah prosesnya baik. Lancar, Lancar, Pak. Nggak ribet ya? Tidak ribet, alhamdulillah bagus sekali. Pelayanan bagus sekali, Pak. Pemutakhiran data sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi layanan terhadap kesehatan tidak boleh terhambat, terutama bagi pasien dengan kondisi medis kritis dan bisa berobat tanpa terbebani biaya yang berat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.
Ada 3 perguruan tinggi di Surabaya resmi meluncurkan 9 program pendidikan dokter spesialis PPDS baru di Fakultas Kedokterannya masing-masing. Hal ini sebagai bagian dari strategi nasional pemerataan layanan kesehatan sesuai kebijakan pemerintah pusat guna mempercepat pemenuhan dokter spesialis. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus melakukan akselerasi pendidikan dokter spesialis untuk menjawab kekurangan tenaga medis di berbagai daerah. Salah satunya dengan memberikan izin kepada perguruan tinggi swasta untuk menyelenggarakan program PPDS. Secara nasional hingga awal tahun 2026, pemerintah telah membuka sekitar 160 program PPDS dan subspesialis baru. Dengan tambahan tersebut, total program PPDS nasional kini meningkat menjadi 500 lebih program yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Melalui arahan Pak Menteri, membentuk tim percepatan ya untuk pendirian program PPDS baru ini, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah menghasilkan 160 program PPDS baru yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk juga beberapa daerah yang baru pertama kali mendapatkan ataupun dibuka program PPDS baru. Ya. Sementara itu, ada 9 program PPDS baru resmi diluncurkan bersama dari 3 perguruan tinggi di Surabaya, yaitu Fakultas Kedokteran UNUSA dengan 2 program PPDS, Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra dengan 2 program, dan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dengan 5 program PPDS. Ini bentuk komitmen kita bersinergi antara paling tidak ada 3 perguruan tinggi saat ini, UNUSA, UC, sama UHT. Kita berkolaborasi bersama untuk bagaimana memanfaatkan amanah dari pemerintah ini kepada kami bertiga, dan sepenuhnya kalau hitung-hitungan bisnis kan ini tidak ada untungnya, mohon maaf. Oleh karena itu, full kami sampaikan bahwa komitmen kami bertiga ini betul-betul untuk pengabdian. Kami mengabdi pada bangsa dan negara, dan semua produk nanti lulusan PPDS ini akan kami dedikasikan sepenuhnya untuk bangsa dan negara. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga mendata ada 11 provinsi baru, mayoritas di luar Pulau Jawa, untuk pertama kalinya kini memiliki program pendidikan dokter spesialis. Kebijakan ini diharapkan mampu membuat distribusi dokter spesialis tersebar merata, karena selama ini keberadaannya masih terpusat di sejumlah kota besar. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Siswa belajar Arab Gundul Kitab Kuning cepat akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, puluhan siswa terpilih dari Madrasah Aliyah Negeri MAN Surabaya antusias belajar ngaji Kitab Kuning atau Arab Gundul metode cepat 15 hari. Selama puasa di madrasah ini menerapkan program pondok Ramadan untuk siswa dengan menginap di sekolah secara bergantian untuk belajar agama lebih dalam layaknya pembelajaran di pondok pesantren. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Belajar Kitab Kuning biasanya banyak ditemui di lingkungan pondok pesantren dengan durasi belajar bertahun-tahun untuk dapat memahaminya. Namun di Madrasah Aliyah Negeri MAN Surabaya pada bulan Ramadan ini berinovasi menggandeng lembaga Alkitab Kuning untuk melatih para siswa mahir membaca dan menulis Kitab Kuning atau kitab bahasa Arab yang tidak memiliki tanda baca, juga biasa disebut masyarakat sebagai Arab Gundul dengan metode cepat 15 hari. Pada Ramadan tahun ini, 25 siswa terpilih antusias mengikuti program ngaji Kitab Kuning dengan tujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa terkait pembelajaran ragam kitab agama Islam dan memberikan kemudahan bagi mereka
sehingga mereka mampu melanjutkan program studi atau kuliah jurusan keagamaan. Saya sendiri pernah sempat mondok dan belajar kitab kuning. Namun menurut saya metode ini tuh lebih mudah karena tidak mengandalkan hafalan gitu. Selain program kitab kuning, Man Surabaya juga menggelar program Pondok Ramadan dengan menyiapkan asrama bagi siswa yang diperuntukkan untuk belajar memperdalam ilmu agama lebih detail selama 24 jam secara bergantian. Dengan adanya program cepat ini, anak tidak harus belajar baca kitab kuning itu bertahun-tahun seperti di pondok. Nah, di sini ya cukup 15 hari. Dan itu nanti kita uji publik. Ini adalah tahun yang kedua. Tahun yang lalu kita sukses, alhamdulillah. Dan anak-anak tahun lalu yang sudah lulus dari program itu biasanya kultum dan baca kitab kuning di masjid itu. Melalui pembelajaran kitab kuning, cepat, dan Pondok Ramadan ini, para guru berharap dapat menjadi wadah siswa berkegiatan positif dan belajar agama lebih dalam di bulan suci, sehingga mencegah para siswa dari perbuatan negatif dan tidak bermanfaat selama ibadah puasa. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.